Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kenalin, nama aku Zarfa, dan selamat datang di Tech Talk, podcast ketiga Wispril HMIF ITB. Hari ini, di acara ini nih, aku bergabung sama Kak Alfa dan Kak Arji nih, yang bakal jadi narasumber kita kali ini. Hari ini kita akan bicara tentang cerita perjuangan kakak-kakak nih masuk ITB, dan perjuangan mereka di akhir-akhir sebelum lulus dari ITB. Boleh nih, halo Kak Arji sama Kak Alfa, boleh kenalan banget nih sama sama pendengar-pendengar kita kali ini. Halo. Halo. Kenalannya apa aja nih? Boleh Kak, dari nama, mungkin jurusan juga boleh, sama angkatan mungkin. Oke, aku kenalin, nama aku Rizky Alif Salafarisi ya, tapi sebenarnya panggilannya campur-campur, ada yang manggil Alif, ada yang manggil Alfa, ada yang manggil Caca juga. Tapi supaya nggak bingung manggilnya Alfa aja lah di sini. Gitu. Aku dari Informatika angkatan 2016. Oke, halo Kak Alfa. Oke, kalau aku Arji Nova Setiawan, biasa dipanggil Arji, dari STI angkatan 2016. Oh, tadi kakaknya di IF sama STI ya berarti. Nah, boleh nih langsung Kak, kita langsung masuk ke podcastnya nih. Pertanyaan pertama nih buat kakak-kakak nih. Kenapa sih dari semua universitas di Indonesia nih, kenapa pilihan kakak-kakak ke ITB? Boleh nih Kak. Mungkin aku dulu ya berarti. Boleh. Jadi kalau aku lumayan, jadi aku sebenarnya udah nargetin masuk ITB tuh kebetulan dari SMP. Aku SMP di Bengkulu, ada kabupaten yang 3 jam dari Bengkulu gitu. Terpencil lah. Bahkan jauh pas ya? SMA ada yang nanya gitu, Ji, di daerah kamu ada jalan aspal gak? Dikirainnya aku gelantungan di situ mungkin. Ya Allah. Nah, ya kebetulan aja sih. Aku agak lupa sebenarnya kenapa nargetin ITB secara spesifik. Mungkin mikir gaya insinyur dan lain-lain, dan dia salah satu yang spesifik sains terbaik di Indonesia kan. Ya udah, pas SMP aku nargetin mau masuk ITB, makanya SMA-nya aku ngejar di Bandung. Oh, oke. Nah, masuk ke SMA 3, nah kebetulan satu SMA nih sama si Alfa. Bahkan satu kelas 10 dulu. Nah, tapi bahkan aku sampai kelas 3 nggak tahu mau masuk jurusan apa sih. Beneran cuma mau masuk ITB aja. Nah ini yang penting ITB gitu ya? Ya, masuk STI ini agak dicuci otak nih sama guru bimbel. Sama, kayaknya agak aneh sih, tapi aku pas SMA kelas 3 pengen jadi dokter sebenarnya. Pengen berkontribusi dalam hal kesehatan. Tapi takut untuk bertanggung jawab sama nyawa orang kalau jadi dokter. Yaudah waktu itu aku matokin jadi biomed. Ada yang masih membantu dokter tuh, kan, biomedis. Tapi kalau ada salah apa-apa bisa dibilang tanggung jawab aku terhadap nyawa orang masih jauh. Makanya ngejar stay. Tapi pas masuk stay putar haluan jadi kayak stay gitu. Waduh, muternya agak jauh gitu ya Kak? Iya. Oke, kalau misalnya dari Kak Alfa gimana nih Kak? Aduh, tuh jawabannya susah ini. Mungkin aku kebalikannya dari Arji tadi ya. Kalau Arji dari SMP udah mikirin mau bagaimana masa depannya, aku kayaknya tidak terlalu mikir panjang orangnya, sayangnya. Jadi emang dari kecil aku kan orang tua di bank, jadi pindah-pindah gitulah. Sempat di Jakarta, Kudus, terus Bukit Tinggi di Sumatera Barat, terus pas SMA di Bandung gitu kebetulan. Jadi ya aku beneran baru pindah juga ke SMA dulu di Bandung. Terus kenapa milih ITB? Karena ya kalau nanya ke orang-orang universitas yang bagus di Indonesia tuh apa aja sih? Ya palingan UI, ITB, terus UGM gitu-gitu kan. Nah, ya aku pilih yang paling deket aja lah dari rumah, nggak usah jauh-jauh. Ya nggak perlu ngekos apa, kan ngurangin biaya kan lumayan. Ya udah makanya milih ke ITB. Terus kebetulan kan emang dari SMA 3. Terus kayak katanya kan kalau dari SMA 3 buat masuk ITB-nya gampang. Jadi ya udah, kenapa tidak dimanfaatkan saja. Gitu. Oke. Jadi biar deket gitu ya sama rumah ya Kak? Iya, enak.
Nah, oke. Nah, kalau sekarang nih, aku mau nanya lagi. Kan masuk ke ITB kan terkenal emang nggak gampang gitu ya, Kak. Nah, apa aja sih gitu pengorbanan demi masuk ITB gitu, Kak? Mungkin dari kakak-kakaknya. Siapa dulu nih? Aku dulu. Boleh. Aku. Oh, terserah. Pengorbanan sebenarnya aku kan sebenarnya SNMPTN kan. Jadi sebenarnya kayak banyak pengorbanan di waktu buat belajar SBMPTN-nya. Paling ya jatuhnya sih itu siap-siap kan buat SNMPTN biar bisa dapat ke universitas yang bagus nilainya harus bagus kan rapornya dari semester 1 sampai semester 6. Dulu tuh sempet waktu SMA tuh kayak apa ya bikin grup gitulah, grup belajar. Jadi bahas Oh. soal bareng, kayak bikin soal terus jawab sendiri, bahas-bahas soal lalu. Sempet gitulah berapa ya dari semester 2 kelas 10 sampai kelas 12 sering gitulah dan sering belajar bareng gitu di grup itu. Paling ya berkat grup itu jadi kayak nilai rapornya ya tidak buruk, akhirnya bisa keterima SNMPTN di ITB. Oh, berarti kalau Kak Alfa nih tim yang rajin pas SMA gitu ya? Iya, boleh sih. Oke. Kalau Kak Arju gimana nih, Kak? Kalau aku, nah kebetulan aku satu grup belajar sama si Alfa nih. Tapi sebenarnya dia si carry timnya sih. Aku kayak orang yang di carry sama dia gitu. Paling aku support waktu itu di bagian sejarah doang. Ya si Alfa ini termasuk yang OP dia pas SMA memang. Wah, keren banget, Kak. Di bidang matematika sama sainsnya. Kalau aku yang support doang, makanya kalau aku kayak dari SMA kelas 2 tuh udah bimbel sih, terutama kan aku dari Bengkulu kan. Ya bagaimanapun juga standar pendidikan di Indonesia kan masih beda-beda kan. Makanya aku lumayan ngejar ketertinggalan tuh. Apalagi aku dapat bandingan orang gaya si Alfa ini yang dia pas SMP udah ikut olimpiade mana-mana. Kayak waduh gila. Kalau jangan bocor-bocorin. Kalau kata salah satu gitu guru, kalau kata salah satu guru bimbel aku waktu itu, aku nih gaya ikan mas yang dulu besar di kolam jadi salah satu yang besar di kolam, nyemplung ke laut ketemu paus kayak si Alfa ini. Iya. Makanya lumayan struggling tuh. Kayak kadang-kadang waktu itu sering pulang kayak jam 10 baru ke kosan. Ya, banyak kayak gitulah. Oh, berarti kalau dari dua kakak-kakak ini lebih ke pas SMA gitu ya pengorbanannya gitu ya, Kak? Iya sih. Ya kalau masuk ITB setelah SMA kayak gimana tuh ceritanya? Oh iya, maksudnya kelas 10-11 gitu ya? Oh iya. Oh iya. Oke. Nah, kan waktu pengumuman kan pasti seneng banget dong, Kak, keterima ITB. Gimana sih, Kak, perasaannya sama kesan-kesan kakak-kakak nih pas pertama kali lihat, oh aku ternyata masuk ke ITB gitu? Alfa aja dulu, Alfa. Parah lah. Oke. Gimana ya kesannya? Ya sebenarnya mungkin jatuhnya lega lah intinya. Jadi kayak kan ya harapannya kan ya kalau siapa yang nggak mau kalau misalkan keterima di pilihan satunya kan di ITB. Terus sebenarnya agak deg-degan juga karena stay itu waktu itu kayaknya sekarang masih nggak ya passing grade tertinggi buat SNMPTN di Indonesia. Dulu tuh sempet kayak gitu, makanya di ITB. Di ITB ya? Oh, di Indonesia FKUI dong biasanya. Oh, oke. Ya salah. Ya itu passing grade tertinggi di ITB kan, makanya agak deg-degan buat masuk ke stay-nya. Terus pilihan 2 aku juga itu teknik kimia kan. Berarti itu FTI ITB kayak pilihan satunya susah, pilihan 2-nya juga susah kan. Jadi hampir pasti kelempar gitu kan. Nah, makanya begitu tahu keterima di stay ITB ya, rasanya lega banget lah. Jadi kayak sudah bisa santai-santai liburan. Asik. Kalau dari Kak Arji gimana nih? Kalau aku juga kebetulan SNMPTN kan, pilihan pertamanya stay. Tapi aku termasuk yang udah mikirin worst case tuh, makanya udah ikut bimbel dan lain-lain kan. Kayak udah siap perang lah kalau gagal SNMPTN. Tapi tetap aja deg-degan. Soalnya pilihan 2 aku FTND, tapi pilihan 3 aku FKUI waktu itu. Gara-gara orang tua aku masih kayak,
udah kamu jadi dokter aja. Ya udah nih pilihan 3 FKUI. Gimana Waduh, ceritanya? taruh di bawah, Pak. Nah waktu itu aku kayak mungkin orang tua aku sadar kalau aku tertekan sama ini kan, makanya aku disuruh pulang gitu ke Bengkulu. Ya udahlah itu kayak seharian aku bilang kayak aku nggak mau tolong ngeliatin aja saking takutnya waktu itu. Di ujungnya pas orang tua aku kayak udah lagi sholat untuk apa memohon walaupun hasilnya udah nggak bisa diubah kan sebenarnya. Iya. Yang penting usaha dulu ya. Tiba-tiba aku terpentik aja ya udah lihat aja lah toh nggak bakal berubah dengan usaha apapun juga. Ya waktu itu ya lumayan banyak drama nangis kayak gitu sih. Nangis nggak kebayang sama sekali. Aku kan itu ikan mas. Kalau ikan paus gaya kamu mah. Pelukan gitu ya Kak, sekeluarga nangis-nangis gitu ya. Oke. Seru banget ya pas keterima ya, emang seneng banget. Nah, terus lanjut nih Kak. Gimana sih Kak ekspektasi Kakak nih dari sebelum dan setelah masuk ITB nih? Kayak apa yang terwujud atau apa yang sebenarnya ternyata nggak terwujud gitu. Duluan Ji, gantian Ji. Oh. Kalau aku kan sebelum masuk ITB mikir mau masuk biomedis kan. Kayak aku pengen ngebantu banyak orang nanti pas lulus dengan ngebuat berbagai alat yang bisa membantu kesehatan masyarakat dan bla 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 bla. Idealis lah. Idealis sekali. Ya, naik banget ya. Nah, tapi pas tingkat 1 tuh kayak aku bingung gitu. Soalnya ketemu kan, par kan. Ya, tamparan semua anak tingkat 1 lah. Ya, par itu aku sampai remet aja waktu itu. Nah, pas aku nemuin par aku nggak nikmatin pelajarannya, ya udah aku coba cari nasihat lah. Kebetulan waktu itu dosen wali aku itu Pak Widiawardana. Masih nggak sih beliau kaprodi biomed? Kalau waktu zaman aku sih dia kaprodi biomed. Yaudah aku datengin dia aja langsung sih kalau aku. Nanya kayak prospek biomedis kayak gimana. Terus nanti kalau lulus kayak gimana dan lain-lain. Ini aku menjelaskan biomed kayak jadinya. Jadi enggak. Kata dia kalau lulus jadi biomed, kalau kita mau ngebuat sesuatu dan lain-lain, itu repot. Karena dia butuh izin dari sisi teknisnya, tapi selain itu dari sisi kesehatan juga. Dan tahu sendiri kan kesehatan di Indonesia gaya uji klinis dan lain-lainnya, ribet banget itu. Bakal pusing di 2 bidang itulah. Oh ya udah, berarti kayaknya untuk bisa ngapa-ngapain setelah lulus di biomed, bayangan aku sulit. Ya udah deh, ujungnya minta nasihat ke kakak kebetulan waktu itu STI, jadi masuk STI. Diracunin. Dari kating-kating ya, langsung putar haluan. Dicuci otak sama kating. Oke. Kalau dari Kak Alfa sendiri? Apa ya ekspektasi? Mungkin sempat ekspektasinya ITB tuh isinya orang-orang jenius semua gitu lah. Jadi kayak pasti bakal banyak orang-orang pinter lah kan dari seluruh Indonesia. Dan ternyata ekspektasinya benar karena bahkan waktu pengenalan pertama banget yang pokoknya yang ngasih acara awal-awal apa ya nama acaranya lupa. Ya pokoknya adalah yang bukan OSKM, apa sih buat yang kayak sama psikolog gitu. Buat apa ya? SMP. SMPE. Ya itulah pokoknya lah SMPE gitu kan. Dari situ aja. Itu tuh kayak udah ada anak stay juga yang kayak baru pertama kali datang ke acara itu, terus nanya kan kebetulan dosennya kayak dosen psikolog gitu kan. Terus dia kayak nanya, "Bu, gimana penerapan AI di psikologi?" Buset. Buset, udah mikir ke sana, Bro. Kayak gitu ya. Tingkat 1 loh itu. Sekali tuh ya Allah. Lu kayak panik gitu kan kayak, aduh, kenapa tiba-tiba ngomongin ke sana? Cuman ya untungnya masih ternyata kayak lihat kiri kanan ternyata kayak masih banyak juga ya santuy-santuy. Jadi ya akhirnya ya TPB kebanyakannya ya masih, kalau TPB itu kayaknya masih santuy-santuy lah. Enggak terlalu mikirin banyak.
Terus barulah nanti ketika di IF tuh mulai kerasa kayak ternyata dari anak IF tuh banyak yang udah olimpiade dari SMA-nya. Kelihatan jenjang pengalamannya udah beda, ada yang udah magang dari itu. Cuma ya jadi ya kerasa lah pokoknya kalau misalkan ITB ternyata ya emang orang-orangnya banyak yang elit lah kayak gitu. Kalau misalkan tadi aku paus mungkin ini apalagi pausnya lebih gede lagi gitu. Wow, tapi jadi mau pacuan nambahin buat maju mau gitu ya, nambahin Kak? dikit dong. Boleh. Jadi bener banget setuju sama yang si Alfa Sica bilang. Pak, aku baru berasa di tingkat 4 sih justru. Dengan ketemu sama pas banyak interaksi sama dosen tuh. Jadi ini sedikit selipan aja, tapi dosen-dosen ITB ya minimal dosen aku ya bilang bahwa dia ngerasa bahwa interaksi sama mahasiswa sekarang jarang banget. Ya zaman dulu tuh dosen sama mahasiswa tuh bahkan gaya buat klub baca gitu. Klub bacanya buku bajakan malah. Ya mahasiswanya, oh ini ada buku bagus nih, ini bajakannya nih. Kadang-kadang bapaknya ini buku bajakan dia aku temuin nih. Nanti tuker-tukeran baca, nanti diskusi dan lain-lain. Seseru itu sih. Nah, aku banyak interaksi dengan dosen kan, wah baru ketemu tuh yang beneran. Kalau si Alfa itu paus itu mungkin apa monster lautnya lah. Ya terutama baru berasa pas ketemu dosen-dosen itu sih. Emang dosen ITB terbaik. Oh, oke. Jadi ekspektasinya sama realitanya banyak yang sama gitu ya, Kak? Kecuali Kak Arji nih yang awalnya EB jadi STI gitu. Iya. Aku sih kebanyakan sama. Oke. Nah, tadi Kak Alfa juga sempat nyinggung-nyinggung nih tentang TPB tuh santuy-santuy aja. Nah, sebenarnya gimana sih Kak kayak perbedaan kehidupan pas masih TPB sama udah masuk nih di HMI FITB? Aduh, TPB serasa sangat santai setelah dipikir-pikir kenapa tidak habiskan waktu lebih banyak buat santai waktu TPB. Soalnya dulu kayak waktu TPB tuh ngerasanya kayak wah TPB sibuk, kayak belajar sampai malam, belajar kalkulus, ngerjain PRD, ngerjain apa sih satu lagi? Kayak PAR gitu kan. Yang Lego-Lego gitu. Kayak wah ternyata kuliah sibuk ya gitu. Terus setelah masuk ke IMF, setelah masuk informatika tepatnya, langsung buset dikasih tugas besar lagi. Kayak mungkin waktu TPB pulang ya jam 9 gitu. Kalau misalkan udah di jurusan itu udah sampai ya nginep tuh udah biasa lah. Nginep di kosan temen atau nginep di Abnormal atau McD Dago udah biasa. Wah. Terus mungkin rasanya bedanya sih waktu TPB itu kan kita kayak temennya tuh masih banyaknya dari unit gitu lah. Jadi kumpulnya sama anak-anak unit gitu kan. Cuman setelah udah jurusan masuk ke IBF ketemu kan nih kayak ini jurusannya sama loh. Jadi kalau ngobrolin tentang informatika juga lebih enak. Jadi mungkin waktu udah masuk IMF jatuhnya lebih banyak deket sama anak-anak IMF itu sendiri sih. Mungkin itu beda juga. Karena satu perjuangan gitu Kak. Iya. Oke, kalau dari Kak Arji? Kebalikannya sih. Soalnya mungkin gimana tuh? Pas TPB itu salah satu yang banyak orang ngerasain kaget di tingkat 2 nggak sih? Kayak wah gila baru berasa kekeosan ITB tuh di tingkat 2. Tingkat 1 tuh wah santai banget lah. Leha-leha juga masih aman-aman aja. Tapi di tingkat 3 sama tingkat 4 pas sudah masuk ke himpunan itu mungkin karena udah terbiasa sama chaosnya ya. Jadi lebih bisa planning gitu loh. Dan lebih tepatnya bisa nggak panik pas dikasih sesuatu yang berat. Ya, ini ya udahlah paling perlu kayak gini aja atau ya udah minta tolong teman atau ya planningnya lebih jelas aja sih. Udah agak biasa ya. Udah tahu. Dikasih tugas ini ya paling nggak tidur berapa hari aja gitu. Ya. Udah biasa ya. udah tahu. Kadang. Oh gitu nih. Nah tapi kakak-kakak kan tadi udah cerita tentang pernah nggak sih kakak itu nyesel gitu masuk HMIF? Ini HMIF sebagai himpunan atau HMIF sebagai IFSTI? Sebagai IFSTI dulu deh. IFS tuh dua-duanya.
Mungkin duluan mau. Mungkin biasanya anak IF kayak menyesal kenapa nggak masuk STI ya, lebih tepatnya, enggak sih? Nggak tahu ya. Anak STI biasanya baru menyesal kenapa nggak ngambil IF itu pas mau lulus. Loh, kenapa emang? Oh, ini aku sih. Aku nggak berani ngomong suruh anak STI ya. Tapi kebanyakan dari ngobrol sama Kating dan temen sih banyak yang kayak gitu, karena mungkin karena kalau aku gambarin STI itu dia tahu basic dan tahu high levelnya kayak gimana. Tapi untuk nyambungin high level dan basic itu agak sulit. Jadi kayak, oh ini diajarin pemrograman nih, dasar. Terus nanti diajarin AI. Tapi cukup tahu aja AI, paling Banter pernah nyoba buat. Tapi cuma segelintir orang aja yang bisa mengisi tengahnya itu. Kalau diibaratkan pipa kayak ujung-ujungnya tahu, tapi tengahnya kosong aja gitu. Nah banyak, dari yang aku amatin banyak anak STI merasakan ini sih. Makanya kalau buat anak STI, kalau boleh aku saranin itu banyak ambil kegiatan yang bisa membangun diri di luar kampus doang. Karena itu kalau cuma ngikutin kampus doang, pas banyak bingungnya sih pas lulus karena nggak nemuin spesialisasi gitu loh yang bisa dijual ke dunia kerja. Kalau anak IF kan ekspektasi anak STI kayak, oh udah jago pemrograman tuh, minimal bisa buat apa program website. Oh gila jago. Jadi Kak Arju nih pas mau lulus baru nyesel ya kenapa nggak masuk IF gitu. Pusing IF Serius. Tapi aku cukup yakin kalau aku masuk IF aku bakal nyesel kenapa nggak masuk STI sih. Karena bebannya. Waduh, jadi maunya yang mana tuh Kak? Pusing dong. dong. STI juga ada beratnya pasti. Iya. Ini kontroversial juga ya. Itu pendapat aku pribadi ya. Tidak mau dicatut namanya ya. Bentar. Aku tuh bentar ya, menyesal masuk IF enggak. Ya pasti enggak. Karena kalau lihat pilihan lainnya yang elektro nope, enggak mau urusan sama par. Kalau STI itu aku enggak suka dokumen. Katanya kan banyak ini kan, banyak bikin dokumen gitu kan di STI gitu sampai berapa Ji paling banyak coba dokumen? 60 halaman. Ya TA sih paling banyak sebenarnya. Iya TA, ya jangan TA. Iya. Yang tugas STI deh. Ya kadang kayak kalau nggak salah AE pernah sampai 100-an deh. Udah lupa tapi itu bukan buset. Apa-apaan coba bisa bikin dokumen sampai 100 halaman gitu. Pokoknya kayak dengar cerita-cerita dari Kating sih katanya kayak gitu. Terus ya banyaknya lebih ke bisnis gitu kan. Sedangkan aku kayaknya orangnya sangat teknikal gitu. Jadi ya udahlah masuk IF. Ya merasakanlah kalau IF tuh menderita tapi tetap apa ya, masih semangat lah, masih bisa nyelesain karena ya kalau dibandingin sama yang lain ya mending IF gitu. Sekarang sih gitu. Kalau masuk stay nyesel nggak Cak? Masuk stay stay itu ya aku masalah milih stay gara-gara ini sih agak ya aku kan emang orangnya ya kan aku bilang kan gak terlalu mikirin ke masa depan juga, jadi kayak ngambil pilihan paling aman gitu lah intinya. Ini passing grade-nya tertinggi di ITB, terus kayaknya kedepannya bakal banyak yang berhubungan dengan teknologi. Oh ya udahlah stay aja lah masuk ya gitu. Kalau soalnya kalau dibandingkan sama yang lain kayak aku nggak kebayang gitu, kayak misalkan FTI teknik kimia ntar ngapain gitu kerjanya, itu nggak ada bayangan sama sekali gitu. Sedangkan kalau IF ya mungkin kebayangan bikin program atau apa gitu sih kalau stay. Kalau stay ya, jadi tidak menyesal sih, sesuai ekspektasi lah dapatnya. Dan untungnya juga kan ya sekarang juga ngerasa kayak waktu nyari kerja ya, yang nyari kerja buat yang berhubungan sama IF STI mungkin jauh lebih banyak sekarang lapangan pekerjaannya karena semuanya pengen mendigitalisasi lah gitu. Yes, benar banget. Nah, terus aku kepo deh, kakak-kakak kan ngerasain nih kuliahnya online sama offline nih. Dua-duanya kayak ngerasain gitu. Gimana sih Kak lika-liku perkuliahan kakak gitu di HMIF?
saat online atau enggak saat offline gitu? Aduh, tar. Aku duluan. Aku lebih prefer offline yang pasti, yang jelas, karena Pasti, ya. enak lah offline, bisa ketemu teman. Kalau misalkan bingung bisa nanya teman, lebih gampang. Ya ngobrol langsung lah, ketemu langsung. Terus ya kerasa gitu loh momen-momennya ketika ngerjain tugas bareng. Kayak tahu dingdong nggak ya? Tahu gak sih? Tahu. Itu Tahu ya, kan ya? yang Pasti tahu kan? yang Yang bundel-bundel soal itu ya? Oh, bukan bentuk soal. Bukan. Selasar dingdong. Kenapa, Kak? Vending machine. Selasa- Yang ada vending machine. Selasar Oh, dingdong nggak tuh nggak? tahu. Nggak tahu, Nggak aduh, tahu. kasihan anak zaman sekarang. Nggak tahu. Terasa tua. Jadi pokoknya ada kan IF kan di Laptek 5, IFSD kan di Laptek 5. Di sisi timurnya tuh ada tempat ada vending mesinnya di situ. Nah, itu disebutnya Selasar Dingdong. Nah, anak IF tuh kalau misalkan ngerjain tugas dan sudah mepet deadline, biasa sampai berpuluh-puluh orang lah ngumpul di situ. Semuanya buka laptop, ngerjain tugas, terus bareng-bareng ngobrol kayak, ini gimana caranya, panik. Kayak sampai ada yang nge-countdown bareng-bareng gitu kan, kayak, 1 jam lagi. Terus begitu udah selesai lewat deadline-nya, entah selesai atau enggak programnya, ya kita kayak foto bareng gitu di Selasar Dingdong gitu. Ya Lucu momen-momen banget. kayak seru gitu lah, ya salah satu yang tidak terlupakan lah, kayak gitu. Terus setelah online, karena online tuh kayak apa ya, kerasa beda banget kan. Terus kayak sangat ada apa ya, tidak ada teman buat berjuang bareng lah istilahnya. Terus mana online tuh gampang banget kan buat skip kelas, mana udah tingkat 4, motivasi udah nggak ada. Terus kayak lagi kelas puter dosennya ngomong, kita sambil ngapain yang lain biarin aja dosennya ngomong sendiri gitu, kayak gitu kan. Ya Ya aku Allah. sempat lah kayak gitulah, karena udah males-malesan gitulah, jadi gitu sih paling. Oke. Dari Kak Arji gimana nih? Kalau aku sih jelas prefer offline. Tapi kalau disuruh ngegambarin perbedaan online dan offline itu seberapa gampang buat kamu tidak memperhatikan dan ketahuan. Iya kan? Kayak kalau dulu offline kayak terkadang baca komik di kelas masih nggak ketahuan. Tapi kalau online kadang, apalagi yang di belakang kan. Oh iya. Kalau online ya lebih ke dosennya nggak bisa, sulit juga kan untuk memastikan. Nggak mungkin sih sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Juga sebenarnya kalau kami berdua ngerasain online dikit banget sih, karena di tingkat 4 semester 2 kan. Tuh kayak sisa-sisa matkul doang yang ngerasain online. Ya, aku cuma ngerasain satu kelas doang bahkan yang online, yang bisa dibilang online aktif kegiatannya. 2 deh. Aku juga cuma 3 gitu kalau nggak salah. Tapi di lain pihak, kalau aku pribadi sih berharap nanti setelah kondisi normal lagi kayak pandemi udah mereda dan lain-lain bisa dikendalikan, itu ITB tetap ada beberapa yang online sih. Kenapa kayaknya tuh, Kak? Bakal baik aja. Karena terlalu banyak waktu dihabiskan manusia untuk perjalanan doang, semacam kayak gitu. Iya, pagi jadi online dia ngantuk banget ya sih. Mau kelas pagi. Iya sih. Atau rumahku kan di Margahayu kan. Jadi kalau misalkan kuliah tuh ke ITB di jalan 1,5 jam, 1 jam. Wah. 1 jam. Jadi ya habis 2 jam lah gitu di jalan tuh. Jadinya ya sayang lah 2 jam itu bisa dipakai buat ngerjain tugas. Makanya jadi sering nginep di kosan teman atau sering nginep di McD Dago ya karena itu, biar menghemat waktu bolak-balik. Oke. Menarik nih dari kakak-kakaknya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih Kak yang lain. Kan tadi dari kekeosan yang ada, banyaknya tubes lah, pasti ada nih kayak titik terendah kakak selama di HMIF. Nah, boleh dong cerita kayak sedikit tentang cerita-cerita itu, terus gimana nih kakak bangkit dari titik itu gitu. Titik terendah. Kayak titik terendah tuh gara-gara pandemi, udah fix. Ya nggak, Ji?
Itu gara-gara tingkat 4 aja sih dasar. Iya sih, maksudnya jadi kayak tingkat 4 tuh kan kita tuh ngerjain TA kan, tugas akhir. Itu tuh bener-bener Ha-ha. mandiri. Jadi kayak dilepas kan. Ada Iya, beberapa yang beruntung dosennya tuh kayak, "Kamu setiap minggu harus bikin, peduli progres." gitu ya. Ya, bikin progres, terus kalau misal dikasih deadline, kalau misalkan nggak selesai entar gimana gitu Ha-ha. kan. Ada beberapa dosennya gitu, cuman kalau aku tipe dosennya yang santai gitu. Kamu Mhm. mau lulus Juli, boleh, mau lulus Oktober, boleh, mau tahun depan juga boleh gitu. Masalahnya makanya jadi tahun depan ya. Ya gitu lah. Terus ya Ah. kan bebas kan, terus pandemi kan. Nah, Mhm. sejak pandemi kan nggak bisa tuh lagi kayak ngerjain bareng sama temen, gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak ya motivasi ngerjainnya turun lah kayak Juli santai lah, Juli masih lama, Juli lewat, terus waktu Juli Oktober juga masih ada berapa bulan lagi, Oktobernya lewat kayak gitulah. Jadi susah banget lah buat nyari motivasi buat ngerjain sendiri itu kayak dari aku juga. Aku aja ini sebenarnya bisa mulai ngerjain TA lagi dengan bener tuh gara-gara nemu temen yang mau diajak kerja bareng online gitu. Oh. Si Arzi itu. Ya sebenarnya ya jadi kita berdua sering apa ya? Di Discord bareng lah kayak ngobrol-ngobrol, Mhm. kerjain TA bareng, share screen biar kalau misalkan yang satu ternyata tidak mengerjakan TA malah buka game kan ketahuan gitu kan. Jadi kita saling Oke, menjaga lah oke. biar kita ngerjain TA masing-masing biar bisa lulus biar bisa Saling lulus tepat. memotivasi gitu ya, Kak? Yoi, kayak gitulah. Oke, Terus Ji, oke. lanjutkan Ji. Ya, kalau ngomongin titik terendah banyak kan sebenarnya lembah-lembah. Kalau di grafiknya lembah-lembah mental kita. Selain Aha. pandemi mungkin bisa aku ceritain itu pas pertama kebanyakan ngambil kepanitiaan. Itu mungkin beberapa dari kalian bisa relate tuh. Kayak, soalnya UTB kan sebelum UTS dan setelah UTS tuh kayak dunia berbeda kan. Kayak Iya. sebelum UTS santai banget. Ya udah, aku ngerasa bisa nambah satu kepanitiaan, terus besok Iya, ditawarin lagi, iya, nambah iya. ini deh. FOMO gitu Terus ya, Kak? di unit ditawarin mau jadi pengurusan ini kayak, oh boleh deh. Aku pegang ini. Nanti pas setelah UTS tuh berasa, numpuk semuanya. Belum lagi tugas muncul semua setelah UTS. Iya, Belum lagi benar, kalau ya teman Allah. kelompok hilang, teman kelompok tugasnya hilang sehingga kamu terpaksa carry tugasnya sendiri dan lain-lain. Itu aku cukup yakin setiap orang bakal punya pengalaman kayak gitu. Atau bahkan jadi temen yang hilang dan di-carryin temennya juga mungkin aja sih. I can confirm. Makanya tapi kalau ya makanya hati-hati banget sih buat kalian terutama yang tingkat 2 dan tingkat 3 lagi semangat-semangatnya nyari pengalaman tuh, nyari panitiaan dan lain-lain, nyari lomba dan lain-lain. Takar-takar kemampuan diri juga. Ya, nanti jadi stres. Kalau IF puncaknya tingkat 3 sih. Ya selalu naik lah, tingkat 1 naik ke tingkat 2 makin sibuk. Tingkat 2 tuh ke tingkat 3 makin sibuk banget, tingkat 3 ke tingkat 4 agak turun. Oh. Tingkat 3 semester. Dulu sih semester 6 yang paling parah tuh. Paling pusing. Cuma sekarang udah kayaknya beda deh volumenya. Kok sekarang. Wah. Padahal nih teman-teman aku juga IF udah kayak nggak ada live-nya gitu. Tuh kan mau live hidupnya no live banget. Makanya terutama buat kalian perhatikan kesehatan tubuh aja. Nanti secara nggak sadar kayak kok aku gendut banget sekarang. Karena no live tadi. Iya, kerjanya depan komputer doang. Tidur jam sekian, ujungnya sambil ngopi ngemil dan lain-lain. Hati aja sih menyesal pas tingkat akhirnya. Oke. Tadi dari Kak Arji kan banyak tuh ambil kepanitiaan. Terus akhirnya gimana tuh Kak? Cara ngebagi waktu atau kayak cara ngatasin kepusingan panitia itu Kak? Jelas ngorbanin tidur sih. Jadi nggak tidur gitu ya? Iya. Yang pertama sih ya harus dilakuin aja. Ya gimana pun juga udah ngambil kan. Walaupun ya jelas karena kebanyakan performanya nggak maksimal mungkin dibandingin fokus ke 1 atau 2 aja kan. Dan balancing aja sih. Terutama kalau kamu ngambil kepanitiaan itu komunikasiin ke anggota tim.
Kalau misalnya kamu nggak bisa, jelasin kenapa nggak bisa. Tentuin prioritasnya. Kayak misalnya kalau kamu di satu kepanitiaan jadi ketua divisi, di satu kepanitiaan jadi anggota doang. Jangan jadi ketua, jangan kebanyakan ngambil ketua itu lebih gila lagi. Tentuin prioritas aja sih dan komunikasiin sama anggota tim, sama ketua anggota tim dan lain-lain. Kayak misalnya, oh ya udah aku pokoknya nanti nggak bisa ikut rapat, kasih aja kerjaan. Nanti aku pastiin bahwa hari H aku datang dan lain-lain. Atau kalau jadi ketua ya udah berarti aku izin di tempat lain. Apalagi biasanya kepanitiaan kalau terutama di HMIF kan kenal lah sama ketua divisinya atau apa kan teman juga. Ya sampein aja nggak bisa, nanti minta didelegasiin tugas aja. Oke. Berarti yang penting komunikasiin gitu ya ke orang-orang lain gitu ya, Kak? Iya benar. Nanti sampai dunia kerja dan kehidupan sehari-hari juga komunikasi itu penting banget sih, gak cuma di kepanitiaan. Benar, setuju. Oke. Nah, aku juga mau tahu nih, Kak. Tadi kan udah banyak sharing juga. Ada nggak sih kayak satu momen paling membekas gitu di HMIF? Mau senang, mau sedih boleh, terserah. Aduh, pengen momen itu cuma jadi sedih. Ini sih, kalau aku yang paling inget tuh sebenarnya waktu ngarak sih. Ngarak wisuda. Terus sekarang ramai ya, Kak? Sedih. Ya ramai banget, soalnya aku kayak selalu ikut tiap tahunnya, tiap wisuda Juli, Oktober, April selalu ngarak. Waktu April bahkan sempet jadi apa sih? Di properti ya, di ketua divisi properti gitu. Terus kayak soalnya dulu tuh pokoknya kayak ngerasa dibilangnya waktu Sparta tuh dibilang berkali-kali kayak kalau araklah wisudawanya seperti bagaimana kamu mau diarak nanti gitu kan. Jadi kayak ngerasa gitu. Terus pengen kenal juga kan sama beberapa cutting, terus kayak pengen kasih yang terbaik juga buat cuttingnya, buat ngaraknya, kayak kerasa gitu kan, seneng-senengnya gitu. Ya waktu bareng-bareng di Sunken apa sih namanya itu Yel gitu ya Yel HMIF juga rasa gitu kan kayak drap bareng-bareng drap bareng-bareng gitu kan seru gitulah. Kalau yang menurut aku cukup berkesan ya itu. Oke, karena rame gitu ya. Pas itu sih Wisjul pertama. Itu aku pas Sparta aku jadi ketua tim properti soalnya. Oh iya beneran idenya aneh banget waktu itu, temanya tradisional. Terus tim propertinya ujungnya ide ya udah dana kan cuma kayak dapat 200-300 ribu gitu. Ya udah kita nanti buat kerbau-kerbauan, buat becak, buat gerobak. Banyak banget Kak. Cukup tuh uangnya. Oh itu kami gaya buat bikin beca itu bannya keliling nyari tukang tambal ban yang mau ngasih ban. Rangkanya dari bambu semua kan, pokoknya itu ya nego keras lah sama tukang bambunya, mungkin dia sampai sebel itu. Bahkan waktu itu kayak ujungnya minjem mobil temen buat ngangkut bambunya biar nggak kena biaya pengangkutan kan. Itu gue inget banget ngiket bambu di bagian atas mobilnya, aneh-aneh lah pokoknya. Nah, dan anehnya, kebetulan ada orang yang jago buat bikin kepala kerbau gitu loh dari kertas, dari bola. Sehingga bola kan? Iya, dari bola terus dikasih adonan kertas gitu, sehingga somehow jadi kepala kerbau beneran. Terus ujungnya dikasih bambu jadi kayak kuda-kudaan mainan gitu loh. Nah dia di dalam rangka. Sebenarnya kayak barongsai. Iya, kayak barongsai. Rangkanya kayak kerandum mayat gitu di dalam. Nah yang lucu becanya. Jadi karena kami mau hemat, kalau di dalam ini kan mahal. Iya. Bisa sekian puluh ribu lah buat itu doang, padahal butuh dana buat yang lain kan. Ya udah ujungnya kami buat rangka ban itu dari bambu. Dan jelas lah apa yang terjadi di hari H kan. Pagi hujan. Bannya jebol. Ujungnya yang bawa beca tuh kayak 3 orang gitu. Nah itu kan kayak pas yang lain drop, tim properti chaos kan ke atas lari. Terus hujan, becanya nggak bisa ditarik. Panik. Pokoknya ya kayak gitu sih. Dan berbagai frustasi, terus adrenalin udah
nggak tidur berapa hari kan gara-gara masalah beca, kerbau dan lain-lain. Itu dilampiaskan dengan teriak keras-kerasnya pas yel-yel dan nyanyi sih sampai sore habis. Itu kan. Wah, seru banget ya. Makanya paling berkesan sih waktu itu. Gak Ih, diarak. gak apa-apa kan diarak pakai Roblox, Kak. Oh iya benar. Ditunggu. Tapi kalian nggak ngerasain ngebuat beca dari bambu sih? Iya sih. Kita ngerasain kali, tunggu aja. Iya. Iya, Semoga kita biar belum bisa sempet nyobain. ngarak online. Ngarak offline kita belum sempet. Udah keburu pandemi duluan. Ya, sedih. Sayang banget. Iya. Nah, terakhir nih kakak-kakak, karena kita udah mau selesai ya. Ada nggak sih Kak pesan-pesan kakak-kakak nih buat adik-adik yang masih kuliah di HMIF, terus yang mau masuk ITB juga boleh gitu? Boleh Ji, duluan Ji. Kamu aja duluan. Iya astaga. Apa ya? Pesan-pesan ya? Mungkin buat yang di IFSTI, kalau bisa banyak-banyak belajar lah. Maksudnya jangan cuma belajar yang ini agak-agak nekat ya, karena sebenarnya IF juga udah sibuk banget kan sama tugas-tugasnya juga. Cuman menurut aku ada baiknya juga kayak belajar kayak hal-hal praktis yang udah kepake sekarang itu, kayak bikin website atau bikin apa, iseng-iseng lah, atau enggak ikut lomba lah biar punya pengalaman gitu. Karena menurut aku kayak selain kita punya pengalaman yang mungkin bakal dipakai di dunia kerja nanti, juga kayak ikut lomba bareng sama temen, kita jadi deket sama temen itu gitu kan. Kayak sekarang tuh kalau misalkan punya temen deket tuh enak gitu, kayak ntar mau nyari kerjaan dibantu cari kerjaan, atau enggak kayak waktu aku TA kan sebenarnya gara-gara aku sempat males-malesan gitu kan, sempat kayak ya ngilang lah pokoknya, nggak jawab lain atau apa gitu, kayak teman-teman aku tuh masih ngontakin aku gitu, kayak kemana aja, gimana TA-nya, masih bisa nggak ngejar ini, bahkan sampai ada yang kayak ngasih aku reminder gitu setiap 1 bulan, kayak setiap Hamin berapa gitu, kayak Hamin 30, jangan lupa sebulan lagi deadline sidang gitu, atau enggak terus Hamin seminggu juga diingetin lagi kayak gitu terus. Jadi kayak gimana ya, yang ngerasa kalau misalkan punya teman dekat di waktu di FSA itu kayak rasanya enak banget gitu lah, jadi lebih nyaman lah gitu. Oh, berarti banyak-banyakin koneksi gitu ya Kak? Iya, kayak banyak belajar, banyakin koneksi. Ya itu sih yang aku pikirin sekarang. Oke. Terutama buat belajar tentang informatika itu. Banyak banget di internet. Bisa belajar sendiri. Siap. Dari Kak Arja gimana nih? Pertama, kalau tips survive itu sesuai dengan yang dibilang Alfa sih. Mungkin beberapa orang kasus spesial di mana dia bisa survive sendiri, ya memang orang-orang overpowered. Tapi buat kebanyakan orang itu kita butuh survive bareng temen sih. Kayak jangan ragu untuk tampil tidak bisa dibanding teman dengan berguru dan lain-lain. Minta bantuan, menawarkan bantuan juga jangan ragu-ragu lah. Walaupun ya yang pasti bentuk ikatan dengan sebanyak mungkin orang. Bahkan teman aku ada gaya, dia niat banget, dia nyobain bentuk tim lomba dengan banyak orang gitu loh, simply buat nemuin tim yang cocok buat dia, buat kerja bareng. Ada orang yang sampai senet itu loh untuk nyari temen yang beneran dia ngerasa cocok. Tapi di lain pihak, kalau tips aku secara general adalah sebagai mahasiswa jangan takut salah. Cobain sebanyak mungkin pengalaman, seunik mungkin pengalamannya, kayak kalau mau cobain jadi panitia SKM, cobain jadi panitia apa, cobain lomba juga jangan lupa, mungkin cobain terpusat, cobain di HMIF juga, ikut magang, ikut proyek dan lain-lain, cobain sebanyak mungkin hal, tapi ya sadar juga sama batasan diri ya, yang kebanyakan juga. Ya tadi itu. Bener kok, itu kerasa kayak bedanya kerja sama orang terpusat atau kerja sama anak HIBF gitu. Banget bedanya gitu. Jadi ya mungkin bisa dibayangkan juga waktu kerja nanti, mungkin tipe orang tuh bakal sangat beda-beda gitu. Iya.
Apalagi ITB termasuk yang budayanya bagus sih menurut aku. Kayak mungkin di universitas lain itu antar fakultas, bahkan antar jurusan di satu fakultas tuh kayak ada gengsi buat bergaul sama jurusan atau fakultas lain. Kalau di ITB, tidaknya aku rasakan gengsi itu rendah banget sih. Dan kalau kalian yang masih ngerasa ragu buat coba interaksi dengan orang-orang sebanyak mungkin itu, jangan ragu. Dan mahasiswa itu bukan cuma boleh salah, tapi harus salah. Karena ya kita belajar dari kesalahan kan pada akhirnya. Kalau kita nyambil jalan yang bener doang, ya ujungnya pas kita nyampe di endpoint kita, ya kita nggak bakal belajar banyak. Dan terutama buat yang tingkat 3, ingat, dan tingkat 4, ingat bahwa kalian bakal lama itu kehidupan di setelah kuliah. Jadi ya, terutama kayak, ya aku sebagai yang baru lulus April nih, ngerasain bahwa ya kalau aku invest lebih banyak ke TA sejak awal misalnya, atau lebih banyak ke kuliah, mungkin aku bisa lulus Juli atau Oktober kan. Apalagi nanti setelah kuliah dengan umur kita yang udah menginjak 20-an kan, nanti di keluarga kita menerima lebih banyak tanggung jawab, di keluarga kita masuk ke dunia sosial kerja dan lain-lain, itu bakal beda dengan kita di tingkat 1. Itu sih banyak pertimbangan ke arah sana aja. Oke, wah mantep banget nih dari Kak Alfa sama Kak Arji ya. Buat teman-teman jangan lupa dicatat, diinget-inget ya pesan-pesannya apa aja gitu. Gak kerasa nih teman-teman udah hampir setengah jam lebih gitu ya kita ngobrol-ngobrol di sini bareng Kak Arji sama Kak Alfa di Tech Talk nih hari ini. Makasih udah mendengarkan buat teman-teman semua dan makasih juga buat Kak Alfa dan Kak Arji yang udah bersedia nih buat berbincang-bincang sama kami di sini. Oke, dari kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya.